Klien kita kali ini adalah seorang anak usianya 20 tahun. Dia ini sayang banget sama kedua orang tuanya. Dia ini pengen banget menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Nah, orang tuanya ini, yaitu bapaknya, sedang sakit keras. Bertahun-tahun sakitnya ini semakin lama semakin parah. Karena apa? Karena bapaknya ini ternyata memikirkan ibunya. Nah, ini sekarang anaknya berusaha untuk mengabulkan keinginan ayahnya, karena ayahnya ini setiap hari terus memanggil nama ibunya. Jadi anak itu kan kadang-kadang pengen menyenangkan hati orang tuanya. Namanya anak itu pengen membantu keinginan ayahnya. Dan keinginan satu-satunya ayahnya ini di saat dia lagi sakit keras cuma satu, yaitu pengen ketemu sama istri tercintanya. Ibunya sudah dari puluhan tahun nggak ketemu-ketemu, nggak pulang-pulang ke rumahnya. Nah, kok bisa? Kenapa seorang ibu kok meninggalkan bapaknya yang lagi sakit keras? Kenapa seorang ibu kok pergi meninggalkan rumah tanpa kabar? Ini udah nyampe rumahnya. Yusik, langsung turun aja. Gimana, Mia? Assalamualaikum. Halo, ya. Halo Tasya, halo Kemenak ya. Ya, Tasya. halo Mandala. Ya, Tasya, kita mau ini bahas masalah ibu kamu. Kita duduk di luar aja nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Ya, silakan duduk Kak. Enggak, Ya. kamu ada di dalam? Ada, tapi dia lagi sakit sih, lagi dirawat sama perawatnya. Oh, ya udah. Ya, silakan duduk. Iya, Tasya, sebenarnya kita itu kan pengen tahu lebih jelas lagi tentang masalah ibu kamu yang pergi ninggalin kamu. Iya. Ini berarti waktu kamu masih usia 5 tahun ya? Iya, waktu aku masih usia 5 tahun, ibu aku udah ninggalin aku sama papa aku, dan dia sama sekali nggak ada kabarnya Kak. Kemana ibunya ini? Ada apa dengan ibunya? Kenapa seorang ibu nekat meninggalkan keluarganya? Pasti ada alasannya. Saya Mandala Padisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Tasya, sebenarnya kita itu kan pengen tahu lebih jelas lagi tentang masalah ibu kamu yang pergi ninggalin kamu. Iya, waktu aku masih usia 5 tahun, ibu aku udah ninggalin aku sama papa aku, dan dia sama sekali nggak ada kabarnya Kak. Jadi Tasya ini semenjak umur 5 tahun sudah ditinggal sama ibunya. Sudah nggak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Kok bisa seorang ibu tega meninggalkan anaknya? Ini baru umur 5 tahun loh anaknya ini. Ada apa dengan ibunya? Kenapa seorang ibu nekat meninggalkan keluarganya? Pasti ada alasannya. Jadi dulu papa aku itu keadaan ekonomi itu susah banget. Jadi ibu aku tuh nggak sanggup untuk hidup sama papa aku. Dia ninggalin aku sama papa aku cuman berdua. Dia pergi gitu aja ninggalin kami. Kamu ini anak satu-satunya? Ada kakak atau adik? Aku anak satu-satunya, dan aku cuma tinggal berdua sama papaku. Papaku udah coba cari Kak, papaku udah coba cari kemanapun ibu aku. Dia udah nanya sama saudara ibu aku, sama teman-teman ibu aku, tapi sama sekali nggak ada hasilnya. Aku juga sebelumnya udah nyari kemana ibu aku, tapi aku juga nggak tahu kemana ibu aku perginya. Ya, ini kan sudah lama sekali ya, dari umur 5 tahun. 5 tahun, sekarang kamu umur 20 tahun ya, kalau nggak salah ya? Aku 20 tahun. Udah 15 tahun itu. Ini kan udah pasti berubah, kan? Ibu kamu juga berubah. Ada kemungkinan, mungkin ibu kamu nggak kenal sampai kamu, kan waktu kamu masih umur 5 tahun kan? Dia itu ibu aku Kak, aku nggak mungkin nggak kenal dia. Walaupun dia udah ninggalin aku 15 tahun yang lalu, aku tetap tahu dia kayak gimana. Masih ingat mukanya? Aku masih ingat muka dia kayak gimana. Dan papaku titip pesan ke aku kalau misalnya aku tuh harus cari ibu aku. Dan papaku tuh pengen ngeliat ibu aku sebelum dia pergi. Papaku tuh pengen
sama ibu aku lagi, Kak. Dia sayang banget sama ibu aku. Dan aku nggak tega, aku sayang banget sama papa aku karena dia yang udah ngebesarin aku, dia yang udah ngurus aku. Dan sekarang dia sakit-sakitan, aku harus cari ibu aku, Kak. Walaupun dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, walaupun dia dari umur 5 tahun ditinggalkan sama ibunya, tapi Tasya ini tidak pernah dendam sama ibunya. Dia malah sayang sama ibunya, dia malah kasih sayang sama ibunya. Dia pengen mengajak ibunya pulang ke rumah, berkumpul sama keluarga. Permintaan papa aku yang terakhir kalinya. Aku nggak bisa nolaknya, Kak. Dan aku sebagai anak, aku juga pengen ngeliat ibu aku langsung. Aku pengen kalau misalnya dia ada di depan aku, Kak. Aku mau. Aku kangen sama ibu aku. Aku nggak bisa kayak gini, Kak. Sementara papa aku kembali. Dan ibu aku nggak ada. Aku harus kayak gimana, Kak? Kamu dari umur 5 tahun sampai sekarang dibesarin cuma sama papa kamu sendiri. Cuman papa aku kayak nafkain aku, dia yang ngejaga aku, dia yang ngerawat aku sampai aku sebesar ini. Aku nggak mungkin. Ini permintaan terakhir dia. Aku harus coba cari mama aku, Kak. Aku mohon. Dia nggak pernah nengokin kamu, nggak pernah nanya kabar kamu gimana. Nggak pernah, 15 tahun nggak pernah dia nelpon aku. Dia nggak pernah sama sekali nyoba hubungin aku, nggak pernah sama sekali. Keluarga mama kamu gimana? Sejujurnya, keluarga dari mama aku nggak pernah suka sama kehadiran papa aku, Kak. Dia juga, semua saudara mama aku nggak suka sama aku dan papa aku. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Papa aku cuma cerita kalau misalnya mereka dari awal memang nggak suka dengan papaku. Dan setiap kami nanyain kemana mama kepada mereka, tapi mereka sama sekali nggak pernah mau memberitahu. Mereka sama sekali ngusir kami dari rumah. Kami ditolak sama mereka. Terus menurut kamu, petunjuk untuk awal pencarian ini apa? Saudara lagi, nanya ke saudara. Terakhir kali papaku bilang kalau misalnya mamaku itu ada di rumah kakaknya mamaku, Ada di rumah kakaknya mama, di rumah Om. tante aku. Ya sudah, ini kalau kamu sudah emang benar-benar niat mau nyari ibu kamu, kapan kamu mau melakukan pencarian? Hari ini, aku mau hari ini kita cari mamaku. Yakin hari ini? Aku yakin banget, aku nggak sabar lagi Kak mau ketemu sama mamaku dan ngebawa mamaku dalam papaku. Ya udah, kalau begitu, kamu siap-siap aja dulu, kita tunggu sini ya. Oke, aku ke dalam. Iya. Petunjuk yang pertama adalah rumahnya Tante Rika. Menurut informasi dari bapaknya, ibunya ini pernah tinggal sama Tante Rika. Ini tempatnya ya? Iya Kak, ini tempatnya. Ya Pak. Mau ke rumahnya siapa? Mau ke rumah Tante Rika, Pak. Tante Rika. Mohon maaf, Mas. Saya tidak bisa mengizinkan untuk masuk, Mas. Ya. Kenapa Pak? Ya, karena saya lihat banyak kamera. Karena di sini kan privasi. Jadi nggak bisa masuk sembarangan. Harus ada izin dari RT sama RW. Ternyata kamu indah sekali. Cinta yang membuat hidupnya makin sengsara. Nak Rido itu tetap menikah dengan Tiara dan bukan dengan Ajizah. Doaku harapanku. Mulai Senin jam 10:30 malam di ANTV. Tapi aku mau
ngunjungin tante aku sendiri loh, Pak. Masa aku nggak bisa datang ke rumah dia? Kamu nggak bisa mbak. Kita nggak boleh aneh-aneh, Bang. Pokoknya harus ada izin dari RT sama RW. Kalau tidak ada izin dari RT sama RW, saya tidak berani karena itu privasi. Panggil abang hati. Bar. Halo, mana? Bar. Nanti bagian perizinan biar ini Pak ya, tim saya Pak ya. Ini Albar, tolong izinin perizinannya tuh. Sebelum ini pak. Ya sebenarnya kan kita bisa matiin kamera. Nggak boleh tuh udah diizinin. Buka tuh pintunya. Langsung, Pak. Assalamualaikum. 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 Halo, Tante. Tante apa ya? Tante Indah? Iya, saya Rika. Ya, tante, maaf tante, bisa ngobrol sebentar sini nggak? Sini tante, ke sini. Tante nggak inget aku. Saya nggak tahu. Aku anaknya Mama Rani, Tante. Aku anaknya Mama Rani. Tasya, anaknya Rani. Iya. Ya. Tasya, ibu kamu tuh ya. Tante Rika ini begitu ngeliat Tasya dan kita jelaskan kalau Tasya ini adalah anaknya Ibu Rani, dia langsung ingat masa lalu semuanya. Bagaimana Ibu Rani ini pernah numpang di rumahnya. Bener-bener saya kasih tumpangan gratis di sini. Dia hidup seenaknya aja. Pulang malam tiap hari. Tante. Enggak, ibu kamu tuh kapan kamu cari-cari ibu kamu di sini? Ibu kamu itu udah nyolong perhiasan tante dan sekarang dibawa kabur. Tante nggak mungkin ibu aku kayak gitu. Mungkin karena perhiasan saya nggak ada, semuanya sudah dibawa kabur sama ibu kamu. Tante nggak mungkin, mama aku tuh orang yang Mungkin Tasya, kamu nggak percaya sama tante. Emang ibu kamu tuh pencuri. Sama dengan kamu. Tante sabar dulu tante. Kok bisa? Tante ini aja baru pertama kali kesini loh. mohon, Tante. Ibu Rika ini marah-marah, ngomel-ngomel, maki-maki Tasya. Ya, marah karena ibunya sudah mengambil uang punyanya Tante Rika ini. Padahal kejadiannya udah lama, tapi marah-marahnya seperti baru aja kemarin. Marah banget, dia benci banget di situ. Kenapa kamu cari ibu kamu? Kenapa nggak dari dulu kamu cari ibu kamu? Kenapa baru sekarang? Tante tolong, Tante jangan emosi. Tante sabar dulu. Aku kepengen banget ketemu ibu aku. Papaku lagi sakit. Saya nggak tahu ibu kamu. Aku mohon, Tante. Papaku lagi sakit. Sekarang kenapa pas papa kamu sakit kamu cari ibu kamu? Tante dengerin dulu, Tante dengerin dulu. Papaku kepengen ketemu ibu aku, Tante. Tante sabar dulu, Tante sabar dulu. Tante dengerin, tolong dengerin. Tolong dengerin, Aku Tante. kepengen jumpai papaku sama ibu aku. Itu permintaan terakhir papa aku. Aku nggak mungkin, kan? Kalau kamu emang pengen cari ibu kamu, dia ada di Kedoya 8, tempat Kang Dedi. Udah ya, kamu udah tahu ya. Sekarang silakan cari. Tapi Tante tunggu. Udah, Kak Satpam. Tolong Kak Satpam, tolong diusir. Rusuh banget. Ayo. Tapi nih, tadi kan sudah saya bilang, tidak boleh bawa kamera. Ini kan privasi. Gimana sih? Ayo. Iya, Pak. Maaf. Sudah pulang, Pak ya. Kamu dipukul pencuri, Mama? Iya, Pak. Sabar, Pak. Ayo, kamera. Ayo. Sana. Aku tahu banget mama itu orang yang baik, Kak. Aku percaya kalau mama itu nggak mungkin kayak gitu. Mama itu orang yang baik. Dia sama sekali nggak pernah ngelakuin hal yang buruk, Kak. Saya nggak bisa banyak ngomong.
karena semuanya itu kan harus ada alasannya kenapa mama kamu bawakan itu. Dan kenapa Tante Rika berani berstatement seperti itu, berarti dia punya alasan yang kuat juga. Kamu kenal Kang Deddy? Aku nggak tahu, aku sama sekali nggak kenal sama nama Kang Deddy. Aku belum terus kontak sama mama aku dan keluarganya juga. Udah, ini kita coba menuju ke sana. Kita coba tanyakan langsung sama Kang Deddy. Alamatnya tadi ada kan alamatnya? Nomor 8. 8. Gimana Pak? Kita ke budaya Pak. Dapat informasi Kang Deddy, kita menuju ke sana. Ya, ini kita lagi tunggu Albar cari alamatnya karena kata Albar sih depan situ, cuman dia lagi mastiin bener nggak tempatnya di situ. Kita ngeliat di sini kok rumah itu kayak dijaga seseorang. Albarnya udah jalan ke sana belum? Udah kan? Ini Albar nih. Udah. Bro, ini gimana informasinya? Gue udah cross check, udah nanya warga juga. Hmm. Kayak kita masuk ke tempat itu yang sekarang itu. Kenapa? Kenapa? Karena ada preman gitu kan tuh yang di situ. Oh itu preman. Kenapa kok dijagain preman rumahnya? Preman ini Itu bener rumah Kang Deddy? betul rumah Kang Deddy. Dan udah dapat informasi juga dari warga. Warga tuh udah ini udah juga dengan adanya Kang Deddy. Emang kenapa sih Kak? Masa rumahnya Kang Deddy ini digunakan sebagai cewek-cewek nggak? Maksudnya? Iya Kang Deddy. Dan warga sekarang udah ngumpul. Jadi hubungan mama aku sama Kang Deddy apaan? Masalah hubungan gue belum ngerti ya. Gue belum ngerti hubungan Kang Deddy sama mama kamu. Sekarang warga mungkin lagi siap nyari bukti lagi lah. Tapi bukti kayaknya udah banyak soalnya sering datang ke rumah saya di sini. Jadi Albar ini ngasih tahu kita semuanya. Gua, Feli, Tasya kaget di situ. Kenapa ibunya ini berhubungan sama Kang Deddy? Siapa Kang Deddy ini? Kenapa untuk mencari ibunya yang namanya Rani ini harus hubungin Kang Deddy? Apa hubungannya? Ya ampun, Kak, enggak. Serius itu informasi dari Iya, makanya itu dijaga sama preman di situ. Dan preman itu nekat kemarin juga habis ngebujukin orang di sana. Ya kita bukan takut sih, kita jaga-jaga keributan lah. Apalagi sekarang udah malam juga kan. Jadi banyak cewek-cewek cantik seksi ke rumah itu. Sering bolak-balik. Nah terus ngapain tante kamu kok nyuruh kita ke sini? Ini timbul tanda tanya di sini. Akhirnya kita nanya ya, sama Albar dan kasih tau Albar. Albar coba deh. Lu udah datang ke rumahnya belum? Dia bilang belum. Dia cuma dapat informasi dari warga. Ya udah coba. Kita lihat di sana, kita ente dulu. Aku juga nggak tahu Kang Deddy ini siapa, Kak. Dan aku juga kan hubungan mama aku sama Kang Deddy apaan coba? Ya udah ya. Kang Gue Deddy. coba cek lagi kalau misalnya ada informasi lagi, ntar gue datang sini. Oke. Kak, nggak mungkin. Masa tante aku nyuruh kita kemari sih? Iya makanya ini apa hubungannya ya? Kan nggak mungkin mama aku di sana kan? Enggak, ini nggak mungkin, Kang. Ini beneran nggak mungkin. Nggak mungkin mama aku ada di tempat kayak gitu, Kak. Mama aku tuh orang yang baik-baik loh. Kita nggak bisa emang turun sekarang. Aku mau ngecek mama aku di sana atau enggak. Aku mau mastiin nggak mungkin waktu itu tempat kayak gitu, Kak. Kamu tenang dulu ya, Tasya. Kita nggak mungkin turun sekarang. Keadaannya nggak mungkin kalau kita turun sekarang. Kita bawa kamera soalnya. Jadi kan, kamu ingat nggak waktu kemarin kita ke rumah tante kamu itu kan bilang coba aja tanya ke Kang Deddy. Tanya ke Kang Deddy. Ya.
datang ke rumahnya suruh nanya ke Kang Deddy. Ada kemungkinan dia di sana. Berarti kan kita tanya sama Kang Deddy cuma nanya. Jadi jangan terlalu berpikir jauh banget tentang ibu kamu, apa yang terjadi di sana. Ya. Tapi untuk apa Kang Deddy berhubungan sama mama aku, Kak? Untuk apa coba? Nggak ada hubungannya dengan mama kamu. Nggak mungkin ada hubungannya. Kalau kayak gitu sama mama aku tuh nggak mungkin banget, Kak. Nggak mungkin banget. Iya. Semoga aja kita berdoa ya. Kita sepakat akan menggerebek tempat rumahnya Kang Deddy. Kita tunggu kondisi yang memungkinkan baru kita meluncur ke sana. Mana? Kabur. Jadi kita masuk aja ke dalam. Yaudah. Hah? Ini kita turun di sini aja kali. Kamu bawa foto mama kamu ada? Ada, Kak. Ada di HP. Yaudah, yuk langsung yuk. Kamu berani yakin? Aku yakin aku berani. Begitu premannya cabut, kita langsung buru-buru masuk ke dalam rumah itu dan ternyata Sini. mana? Oh di sini. Pak, sorry Pak, ini mau nanya ini. Ini dengan Kang Deddy. Kang Deddy, Pak. Dan waktu kita masuk ke dalam rumah, mau mendekatin pintu rumahnya, tiba-tiba keluar seorang laki-laki di situ. Deddy ya? Iya, permisi. Jarwo! Deddy, Jarwo! permisi. Apa-apa sampai kamerannya? Usir! Deddy, kita ngomong. Usir! Kang Deddy doang. Jarwo! Dan waktu kita tanya, Bapak Kang Deddy bukan? Bapak Kang Deddy bukan? Dia sedikit mengangguk di situ, tapi dia sengaja ngusir kita semuanya. Kang Deddy, kita boleh ngobrol sebentar nggak Kang Deddy? Kang Deddy, saya mau... Kang Deddy, saya mau ngobrol sebentar nih dengan Kang Deddy kan? Hei! Udah. Sana, udah. Udah, ada apa nih? Udah. Boleh nggak saya mau ngobrol? Saya mau saya tanyain. Udah. Ini Bang Sebentar Deddy aja. bukan jam tenang. Aku yang mengerti terlatih. Deddy ya? Ini ada apa ini? Iya, permisi. Jarwo! Deddy, Jarwo! permisi. Apa-apa sampai kamerannya? Usir! Kang Deddy, kita ngomong. Usir! Kang Deddy doang. Jarwo! Dan waktu kita tanya, Bapak Kang Deddy bukan? Bapak Kang Deddy bukan? Dia sedikit mengangguk di situ, tapi dia sengaja ngusir kita semuanya. Kang Deddy, kita boleh ngobrol sebentar nggak Kang Deddy? Kang Deddy, saya mau... Kang Deddy, saya mau ngobrol sebentar nih dengan Kang Deddy kan? Hei! Udah. Sana, udah. Udah, ada apa nih? Udah. Boleh nggak saya mau ngobrol? Saya mau saya tanyain. Udah. Ini Bang Deddy bukan jam tenang. Ternyata itu memang benar markasnya Kang Deddy dan laki-laki yang keluar di dalam rumah itu adalah Kang Deddy. Kita berusaha tanya, kita berusaha minta tolong sama dia nggak peduli. Dia cuma berusaha nutup mukanya dan dia cabut dari kita semuanya. Dia nggak mau keluar. Dia cabut masuk ke dalam, dia minta tolong sama preman-premannya untuk ngusir kita semuanya. Enggak, saya mau penting, sebentar aja. Bisa nggak? Iya, saya cuma mau sebentar aja. Iya, itu Kang Deddy katanya. Enggak, ini tempat apa? Enggak, ini tempat apa? Legal atau ilegal nih? Legal atau ilegal nih? Udah, sana. Iya, tadi dia sempat bilang iya pas aku tanyain. Udah.
kita diusir sama preman, akhirnya kita mengalah karena nggak mau cari ribut. Kita mengalah, kita ngintai kembali di situ. Ya kan, ini kalau kita diusir begini kan pasti ada yang aneh nih pasti. Ini pasti tempat aneh nih, pasti ada yang mencurigakan ini. Bar. Ya, lo coba cari tahu nih. Oh, ya. Ini kenapa kita sampai diusir begini dan mereka ketakutan banget, ada kamera kan, nggak suka banget mereka ada kamera. Yang gue bilang tadi kan, warga juga udah risih ya, udah ada mereka. Jadi yang terpenting ini nih, yang penting nyokapnya dia nih. Kita intai dari jauh, kita lagi mengatur strategi di situ, dan akhirnya kita memutuskan, kita panggil seorang lagi, tim kita untuk mengawasi ke dalam, untuk cari informasi ke dalam. Iya, Kita gimana dong, Kak? Rani. Iya, cari Kita tahu nggak bisa sebenarnya Rani. tanya sama Kang Deddy langsung sekarang. Nggak bisa, nggak mungkin. Udah dia kayak gitu. Nggak mungkin dikasih tahu. Jadi kita kayak gimana? Informasi apa lagi yang perlu kita dapetin? Kita mau kemana coba? Ya, kita ini coba lagi usaha ini. Yang pasti kan ada kemungkinan Kang Deddy ini kenal di mana mama kamu, ya di mana nyokap kamu. Jadi gimana caranya supaya kita dapat kebenarannya, mama kamu bener. Bener. Maksudnya apa hubungannya mama kamu sama Kang Deddy ini? Kan kita nggak tahu nih hubungannya apa nih, sangkut pautnya apa nih. Kita masih belum tahu sampai saat ini. Ini nggak mungkin ada hubungan sama Kang Deddy, Kak. Nggak mungkin banget. Mamaku nggak mungkin di tempat yang kayak gini. Iya. Enggak. Aku yakin nih mamaku nggak ada hubungannya. Ya kan cuma seenggaknya tuh dia tahu di mana mama kamu, di mana keberadaan mama kamu. Ya dia aja nggak mau kita datang ke sana. Jadi kita kayak gimana dong? Ya maksudnya coba cari informasi, ajak Jack ya, atau Jack atau si Bibi boleh tuh. Ya coba cari informasi di sana. Ya. Akhirnya udah, coba koordinasi. Siapa? Bibi mana? Bibi mana? Ada di sana. Ada ya? Lagi apa? Dia lagi cross check juga. Tim kita yaitu Bibi berusaha untuk cari informasi. Tanya dari satu orang ke orang yang lain. Ya. Tanya sama orang yang benar-benar ngerti tempat usaha itu. Coba cari informasi ya. Di dalam itu ada apa, ya. Terus Rani ini apa hubungannya sama Kang Deddy? Terus di mana dia sekarang, itu yang pentingnya. Ya, coba cari cara, terserah deh lu mau pakai cara apa. Jangan sampai ketahuan ya. Oke bro ya, kita tunggu ya. Akhirnya kita menyuruh Bibi untuk cari informasi di dalam sana. Jadi ini sekarang tim kita lagi tadi melakukan penyamaran. Dia coba masuk ke dalam cari informasi. Ya, dia ini akan coba mengorek-ngorek informasi tentang cewek-cewek yang kerja di sana. Coba jangan tanya tentang cewek-cewek yang kerja di sana. Dan sekaligus mau nanya tentang mama kamu. Ya. Nah, ini bisa ini nggak? Ada suara nggak di sana? Bisa bang. Hah? Nggak bisa bang, terlalu jauh. Nggak ada. Ini kayak gimana? Dengernya mau kayak gimana? Ya kita nggak bisa dengar apa-apa. Kita tunggu informasi dari Wibi aja kali. Dia tanya dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Dia tanya sama penjual bakso. Dia tanya sama tukang sate. Dia akhirnya merapat ke dalam rumah itu. Ya apa, santai aja. Ini kita udah biasa ngelakuin kayak gini kok. Santai gimana, Kak? Ini mas kalau mama aku. Aku nggak bisa santai dong kalau kayak gini. Ya maksudnya kita tenang aja. Kita coba tunggu kabar dari tim juga. Dan kita juga usahain. Selesai ngobrol. Kan di sini. Bibi tuh. Dia udah jalan ke sini tuh Wibi. Kita tanya dulu. Informasi yang diperoleh ternyata Man, udah dapat info nih gue nih. apa itu? Tante Rani itu anak buahnya bos di situ. Maksudnya? Anak gue tuh gimana sih? Yang jelas cuma sih yang benar.
bentar man, jangan gitu, jangan emosi gitu dong. Iya ini kan ini maksudnya apa gitu loh? Maksudnya anak buah Maaf Tasya. Info dari warga, ibu kamu di situ. Ibu Rani ini pernah menjadi cewek-cewek dalam tanda kutip di tempat itu dan sama Kang Dedi semuanya yang mengatur. Coba. Nggak mungkin mamaku kerja kayak gitu, nggak mungkin. Beneran. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Hah? Tapi dia ada masalah. Apa? Dia sama sekongkol sama anak buahnya ngaku uang bos itu 100 juta. Sekarang lagi dicari sama bos. Ibunya dia. Lu beneran gak salah info? Nggak mungkin mamaku tuh kayak gitu, aku tahu mamaku tuh kayak Berarti gitu. sekarang lagi cari bosnya ini. Lagi dicari. Dia nggak ada di situ. Udah nggak ada di situ berarti. Nggak ada. Terus kemana dia? Tadi Jadi dia gue kerja nanya, sama anak buahnya kan caranya? Anak buahnya. Siapa anak buahnya? namanya Jeffrey. Jeffrey. Terus hubungin dia sama mamaku tuh apa? Itu saya nggak tahu. Nggak, ini bener nih. Gue nggak percaya loh ini. Tapi gue dapet info lagi bang. Apa itu? Kalau kontrakannya Jeffrey itu ada di Keranggan, Kita harus pulang ke Di Keranggan, Pondok Gede. Pondok Gede. Coba cek dulu ke sana deh. Bener nggak itu? Coba cek dulu ke sana. Nanti kalau udah ada kabar, kabarin kita ya. Oke, ntar gue nanya Albar dulu ya. Kita lagi bang ya. Siap. Kita lagi. Siap. kayak gini. Nggak mungkin mama udah kayak gitu kak. Mama udah ngapain kak? Aku mau ketemu sama dia kak. Aku mau ketemu sama mamaku. Aku mohon. Nggak mungkin dia kayak gitu. Ini tim kita udah langsung ngecek. Tim kita udah langsung bergerak ya menuju ke tempatnya Jeffrey tadi. Katanya mama kamu dibawa sama Jeffrey ke daerah Keranggan. Hubungan Jeffrey sama mamaku tuh apa coba? Kenapa dia sama mamaku? Ya kita nggak tahu Tasya. Ya ada kemungkinan mama kamu yang pasti ngambil uangnya orang. Gak mungkin kayaknya semua informasi pasti salah. Gak mungkin mamaku kayak gitu, gak mungkin. Udah cukup mamaku dijelek-jelekin, udah cukup. Gak mungkin mamaku tuh kayak gitu. Ya kamu harus belajar ikhlas dulu. Gimana aku mau ikhlas kak? Coba kakak di posisi aku. Coba kalau mama kakak yang kayak gini, kakak bisa ikhlas kak? Ya, tapi gimana kalau emang kenyataannya kayak gini? Enggak, ini bukan kenyataan. Mamaku udah bukan orang kayak gitu kak. Mamaku udah baik, dia gak mungkin gak mungkin kak. Ini semua pasti salah, kak. Ya ampun kak. Aku gak bisa kak dengerin. Udah cukup, mamaku dari tadi dibilang ada aku udah cukup sabar. Aku nemuin cuman masalah dia yang jelek-jelek kayak gini, aku nggak bisa tahan lagi. Please kak, aku mohon jumpain aku sama Jeffrey. Tasya, Kita harus ketemu sabar, sama sabar, mama sabar, aku. Tasya, sabar. Kan udah berapa kali dibilang, itu lagi nge-cross check alamatnya. Kamu sabar dong. Aku nggak bisa sabar lagi kak. Aku udah cukup, aku nggak kuat. Kakak dengar sendiri kan apa yang orang-orang bilang. Gak mungkin kak, aku udah capek ngedengernya. Buruk yang ada, aku nggak mau dengerin lagi. Aku cuma mau ketemu gitu, sama Tasya. mamaku. Udah itu aja. Ya, kita jalan dulu ya. Ayo kita tunggu kabar dari tim. Ayo Pak Arya ajak nikah. Jalan Pak. Dapat alamat kontrakannya Jeffrey. Tim kita suruh untuk ngecek langsung kebenarannya. Bener nggak alamat ini? Salah nggak alamat ini? Alhamdulillah. Hari ini tim ngabarin katanya ada sedikit petunjuk tentang keberadaan rumahnya Jeffrey ini. Ini sebuah kontrakan
ada kemungkinan mama kamu juga ada di situ. Masih ada kemungkinan, mudah-mudahan bisa Mamaku tinggal sama Jeffrey. Aku nggak tahu ini informasinya, karena tim masih belum dapat informasi yang akurat. Dan nanti di situ ada tempatnya Jeffrey, gitu. Dan katanya tetangga mereka kenal dengan mama kamu. Udah, ini kita menuju ke sana aja. Tim kita juga udah di sana. Nanti kita coba cross check kebenarannya ya. Begitu sampai tempat dan alamatnya rumahnya Jeffrey, Albert bilang, itu kontrakannya man, itu kontrakannya. Langsung aja ke sana. Itu Jeffrey. Itu Jeffrey. Mau kemana lah? Mau kemana lah? Kan kabur. Apa? Tenang, Lu Jeffrey bukan? Lu Jeffrey bukan? Jawab jujur. Iya. Lu kalau tenang kita lepasin. Kalau tenang kita lepasin. Dia anaknya Bu Rani. Kemana? Lu kan yang bawa kabur mama gue kan? Rani ya. Jeffrey ini susah dipegang orangnya. Dia lari kita pegang. Dan dia bilang dia janji akan cerita semuanya baik-baik. Tenang dulu mas. Anak lu siapa sih? Silakan tunjukin. Mana? Rani mana? Siapa? Mana Bu Rani mana? Yuk, mana Bu Rani? Mana Bu Rani? Kalau kita kontrakan saya aja. Yuk. Ngapain di sini aja, jelasin mana? Lu awas lu kabur ya. Lu kabur, Ki, pegang Ki, kalau kabur Ki. Tadinya kita lepasin dia mau cerita semuanya. Dia malah kabur. Mau kemana? Hah? Lu mau kemana? Ayo kita. Pakai mobil aja, pakai mobil. Cepat Pak, ikutin Pak motornya Pak, sebelum hilang. Masih ada nggak itu Pak depan Pak? Masih ada nggak Pak? Mana lagi? Gerimis lagi. Kelihatan kan Pak? Kelihatan Pak. Itu platnya dilihat ya Pak, jangan sampai hilang loh Pak motornya. Ikutin terus Pak. Kemana Pak sekarang Pak? Itu gimana tuh? Hah? Ini kalau dia nggak ketemu susah nyari ibu kamu ini. Dia nih satu-satunya. Kan dia yang curigain sama ibu kamu. Lepas, jadi bohongin kita kan dia ngajak kita ke kontrakannya, malah kemana dia kabur coba. Pak ikutin terus ya Pak ya. Pas dia ngebut kenceng-kencengnya, tiba-tiba di tengah jalan, dia malah menuju ke suatu tempat. Masih ada nggak Pak itu Pak? Itu di depan tuh. Hah? Itu motornya Kemana Pak. kemana Pak? Dimasuk kemana ini Pak? Tempat apa ini? Ya buat apa sih Pak? Nggak tahu, ini gelap nih. Hah? Nggak kelihatan sama sekali Pak. Apanya tutup? Ikutin Pak. Hah? Sampai masuk ke sebuah tempat padepokan, kita dihadang di sana, kita nggak dikasih jalan. Turun. Hah? Waduh, hujan. Yaudah, turun. Pak. Mau cari siapa ya Pak? Iya Pak. Tadi kita mau ini Pak ngikutin orang naik motor di sini tadi. Rambutnya gimbal itu. Bapak lihat nggak? Oh enggak Pak, ini bukan tempat umum Pak. Jadi nggak ada siapa-siapa di sini. Ini udah mau tutup kok. Nggak, tadi kita lihat Pak ada di sini Pak. Oh nggak ada Yang Pak. pakai motor itu loh Pak, yang pakai motor. Tadi kan ada yang masuk ke sini Pak. Wah saya nggak lihat dari tadi saya lihat. Jeffrey Pak, namanya Oh, Jeffrey. saya nggak kenal Pak. Ah, yang Nggak ada yang benar. Dia masuk ke sini Pak kok tolong Pak, Jeffrey. ini kita minta tolong Pak. Kalau saya lihat saya kasih tahu Pak. Nggak, tadi kita ngeliat Pak di sini kita bawa kamera loh Pak. Bapak nggak bisa bawa, kita lihat. Kita jelasin di situ, kita mohon di situ bahwa klien kita ini pengen mencari ibunya. Sampai akhirnya jadi Jeffrey itu. Nah itu orangnya Pak, itu loh. Nah itu Pak, yang rambutnya gondrong Pak. Itu Pak. Nah itu Jeffrey Kak. Ayo. Sini, aku pulang. Nah itu Jeffrey Kak. Turun. Hah? Waduh, hujan. Yaudah, turun.
Pak. Mau nyari siapa ya, Pak? Iya Pak, tadi kita mau ini Pak ngikutin orang naik motor di sini tadi. Rambutnya gimbal itu. Bapak lihat nggak? Oh enggak, Pak. Ini bukan tempat umum, Pak. Jadi nggak ada siapa-siapa di sini. Ini udah mau tutup kok. Nggak, tadi kita lihat Pak ada di sini Pak. Oh enggak ada, Yang Pak. pakai motor itu loh, Pak, yang pakai motor. Tadi kan ada yang masuk ke sini, Pak. Wah, saya nggak lihat dari tadi saya lihat. Jeffrey, Pak, namanya Oh, Jeffrey. saya nggak kenal, Pak. Ah, yang Nggak ada yang benar. Dia masuk ke sini Pak kok, tolong Pak, Jeffrey. ini kita minta tolong Pak. Kalau saya lihat, saya kasih tahu, Pak. Nggak, tadi kita ngeliat Pak di sini kita bawa kamera loh Pak. Bapak nggak bisa Wah, bohong, kita kamera? lihat. Kita jelasin di situ, kita mohon di situ bahwa klien kita ini pengen mencari ibunya. Sampai akhirnya jadi Jeffrey itu. Nah itu orangnya Pak, itu loh. Nah, itu Pak, yang rambutnya gondrong, Pak. Itu, Pak, itu. Nah, itu. Ayo, ayo. Sini, aku pulang. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu mau kemana lagi? Lu mau kemana? Ya? Kita ini kan mau nanya baik-baik, ngapain lu kabur? Tenang dulu Bang. Kamu lu, Kemana, Bang? Abangnya kemana? Lo kan yang ngebawa mama gue. Ngapain lu kabur, ah? Kita kan nggak mau masuk jahat. Ibu gue, Ibu Rani. Lo nggak usah bohong lagi. Coba lu ngaku. Orang bilang kalau lo yang ngebawa ibu gue ke sini. Lo nggak usah bohong, gue mohon. Oh, ibu gue Bu Rani. Lo pasti tahu dia siapa kan? Lu ngaku, Jeff. Lu ngaku dong. Lo ngaku, lo ngaku kemana ibu gue? Lo ngaku. Lu nggak pernah kenal sama ibu lu. Nggak bohong. Kenal sama ibu lu, sumpah. Kenal sama ibu lu. Tolong, please. Enggak, lu nggak usah bohong. Kita dapat informasi yang akurat, lu tahu semuanya. Ibu Rani lu tahu. Tunjukin fotonya, tunjukin fotonya. Pas kita tangkap Jeffrey, kita suruh ngaku dia nggak mau ngaku. Malah dia berkelit sana sini. Padahal sudah digamparin sama Tasya, tapi dia nggak ngaku. Sampai akhirnya tiba-tiba. Lo kenapa lo tahu kan ini siapa? Lo tahu ini siapa kan? Ini anaknya, lu tahu nggak? Jeff, lu Jeff, ini anaknya, lu ngerti nggak? Ini anaknya nyari. Jeff, ayo lo daripada udah kejar-kejar kayak gini terus. Jeff, Please, gue mau. Jeffrey, ayo dong. Lu bisa dengerin gue deh. Gue mau sama Rani, tolong deh. Lo nggak usah bohong Gue nggak lagi. ngerti apa maksud. Udah, Jeffrey ngaku aja. Emang lo mau dikejar-kejar terus? Jeffrey. Pak, ini Jeffrey, Pak. Jeffrey, Dia bohong, Pak. Dia tahu keberadaan. kamu buat ulah. Dia nggak bawa kabur ibu saya, Pak. Dia nggak bawa kabur ibu saya. Dia yang ngejual ibu saya. Diam kamu, Jeffrey. Enggak, Pak. Dia bohong, Pak. Dia sembunyiin, Pak. Dari tadi Pak kita minta tolong sama dia untuk Kurang ajar. Dia kabur-kaburan, Pak. Dia berubah. lari-larian, Pak. Tolong. Bapak tua itu ternyata pimpinan kepala padepokan. Makanya Jeffrey takut banget sama bapak itu. Ini sebenarnya ada apa, Mas? Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Ini Tasya Pak. ini. Saya mau ketemu sama ibu saya, Pak. Saya mohon, saya mau ketemu sama ibu saya. Iya, Pak. Terakhir informasi ibunya itu dibawa sama Jeffrey, Pak. Kata orang-orang Jadi- sekitar dia yang ngebawa ibu saya, Pak. Dia yang ngejual ibu saya. Jeffrey juga ngambil uang 100 juta, Pak. Betul itu semua, Jeffrey. Jangan bohong kamu, jangan bohong kamu. Jangan Kamu bohong. akui semua perbuatan kamu. Pak, saya mau ketemu sama ibu saya. Ibu Rani, Bapak kenal sama Ibu Rani kan, Pak? Bapak tahu kan di mana ibu saya? Saya mohon, Ibu Rani, Mas. Pak. Ada di Ibu Rani, deh. Pak, saya mohon, Pak. Saya Pak, mohon. tunjukin fotonya, tunjukin fotonya. Ada, Pak, fotonya, Pak. Ini foto ibu saya, Pak. Bapak kenal kan, Pak? Pak, tolong, Pak. Kita punya alasan, Pak, kenapa kita pengen ketemu sama Ibu Rani, Pak. Pak, Bapaknya sakit, Pak. Bapak saya lagi sakit. Dia cuma pengen lihat ibu saya mohon. Udah stadium 4, Pak, sekarang, Pak. Jadi benar kamu anaknya Ibu Rani. Saya anaknya Ibu Rani, Pak. Saya mohon. Ibu Rani, Pak. banget, Pak. Kalau gitu ikut saya. Kita pertama bingung ini mau diajak kemana, maksudnya apa? Kita tanya dia nggak mau ngaku sama sekali. Pak, ini mana ibu saya, Pak? Saya
sakit, Ma. Mama lagi sakit. Mama mau ketemu Mama. Mama selalu nyariin Mama. Mama, Mama kayak gini, Mama. Mama harus ingat Mama Tasya. Mama harus ketemu sama Papa. Mama harus sehat, Ma. Tasya nggak mau hidup sendiri. Tasya mohon. Mama, Tasya nggak peduli Mama kayak gimana. Yang penting Mama ikut sama Tasya. Tasya mohon. Siapapun yang melihat keadaan ibunya seperti ini, pasti tidak akan terima. Pasti tidak akan tega. Ibu yang selama ini kepisah puluhan tahun, ibu yang selama ini diharapkan bisa memberikan kasih sayang dan bisa memberikan semangat hidup buat ayahnya yang lagi sakit keras. Tapi ternyata ibunya dalam kondisi yang tidak ingat apa-apa. Dan kondisi yang tidak bisa diharapkan. Astagfirullahaladzim. Bapaknya sakit. Dan sebentar lagi bapaknya ini merasa akan meninggalkan segala-galanya. Coba, kasihan sekali. Cobaan yang sangat berat buat Tasya, cobaan yang berat buat keluarganya. Ya. Mungkin Allah sayang banget sama Tasya, Allah sayang banget sama keluarganya Tasya, sehingga Allah memberikan cobaan yang Allah pengen mendengar doa Tasya dan keluarga. Ini mungkin bukan hanya cobaan, tapi ini mungkin rahmat nikmat yang diberikan Allah kepada keluarganya Tasya. Dan Allah yakin Tasya sama keluarganya bisa menghadapi, bisa menjalani cobaan ini. Ya, tidak semua cobaan itu adalah kemarahan Allah kepada kita, bukan. Tapi bisa berarti cobaan itu adalah rasa cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kita lebih tawadu, lebih istiqomah dalam ibadah, ya, dan lebih banyak mohon pada Allah, ya, supaya kita tidak berikan cobaan yang terlalu berat, ya, tapi diberikan nikmat, karunia dan hidayah yang luar biasa buat kita dan keluarga. Amin. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil atas kejadian ini. Menjadi seorang istri itu amanah. Ya. Seorang istri itu harus bisa melayani suami. Seorang istri itu harus bisa menjadi pendamping seorang suami. Seorang istri itu harus bisa menjaga kehormatan suami. Seorang istri itu harus bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Seorang istri ini harus bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya Tasya ini bisa menjalankan amanah dari ayahnya. Dia bisa menemukan ibunya, walaupun keadaan ibunya seperti itu. Tapi dia tetap berusaha menyenangkan hati ayahnya. Dia tetap berusaha menyadarkan ibunya. Ya alhamdulillah ibunya dalam kondisi sehat. Tapi dengan pikiran yang kacau balau, tapi dengan pikiran yang memerlukan proses untuk penyembuhan. Ya, mudah-mudahan ya, ibunya Tasya bisa pulih lagi, bisa ingat kembali, bisa normal kembali, dan insya Allah bisa ketemu sama ayahnya. Dan kita berharap ayahnya berumur panjang. Ya, ayahnya sehat lagi dan mereka bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah berkah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti.